Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Setia Mempercayai Allah. Ternyata mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu tidak mudah. Apalagi setia mempercayai Allah. Sebab kadang Allah seperti tidak ada. Buktinya banyak. Pada zaman Musa, walaupun Firaun melihat adanya tulah demi tulah, ia masih menentang dan menantang Allah. Ia tetap jahat, bengis, dan tidak mempercayai Allah Israel yang perkasa itu. Ia tetap tidak mengizinkan Musa membawa bangsa Israel ke Sinai untuk beribadah, lalu melanjutkan perjalanan ke Kanaan, ke negeri yang Allah telah janjikan kepada mereka. Bukti lain, bangsa Israel sendiri. Walau Tuhan telah menolong mereka dari kejaran tentara Firaun dengan membelah Laut Kolsom, bahkan mereka juga dibekali dengan banyak harta dari Mesir, mereka masih tidak percaya Allahnya dengan mempersalahkan Musa. Bukan hanya itu, mereka juga berkali-kali mencobai Tuhan, yang artinya tidak mempercayai kasih dan kehadiran Allah. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir, sehingga kami harus terkubur di padang gurun?" Padahal mereka nyata-nyata mengalami pemeliharaan Allah melalui mana, burung puyuh, dan daging. Saudara jangan berkata, "Wah, kebangetan itu." Sebab kita juga begitu, sering tidak mempercayai Allah. Buktinya apa? Yang pertama, kita tidak sungguh-sungguh hidup suci. Kedua, kita tidak tekun mencari Tuhan, sehingga tingkat kematangan rohani yang kita capai itu lebih lambat dari yang seharusnya kita capai. Kalau jujur, ketidaktekunan kita itu juga karena kita kurang percaya. Padahal yang Tuhan mau kita percaya kepadanya itu penuh, tanpa ragu sedikit pun. Ketiga, umumnya kita masih pelit. Buktinya, kita tidak menyayangkan uang kita untuk membangun rumah besar. Tetapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita pikir-pikir. Bisa beli barang-barang branded, tapi kalau melihat orang yang membutuhkan pertolongan, sepertinya enggan dan tidak tergerak untuk memberikan pertolongan. Padahal dengan menolong orang lain tidak akan menjadikan seseorang jadi miskin. Semua itu menunjukkan bahwa kita sejatinya sering tidak mempercayai Allah. Tapi memang bisa jadi juga kita merasa sudah mempercayai Tuhan, tapi kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Kita dibully, disakiti, dijahati. Itu sangat bisa. Dan saya percaya kita semua mungkin pernah mengalami. Saudara, Tuhan berkata, "Pembalasan adalah hakku." Roma 12 ayat 19. Jadi jangan membalas, sebab Tuhanlah yang menjadi hakim. Serahkan kepadanya. Ini bukan berarti kita mengharapkan mereka celaka, tentu tidak. Tapi yang jelas, kita tidak punya hak sama sekali untuk membalas. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Bukankah kita melihat di medsos maling yang tertangkap lalu dipukuli sampai berdarah-darah,
Ada pula yang sampai dibakar, motornya dibakar. Pertanyaannya, apakah orang yang membakar itu akan aman, bebas dari hukuman? Mungkin polisi tidak bisa menangkap karena tidak jelas siapa yang membakar. Tetapi saudara, Tuhan tahu satu persatu dan Tuhan akan membuat perhitungan. Jadi yang penting apa? Tetaplah mempercayai Allah. Tapi memang untuk setia mempercayai Tuhan itu butuh perjuangan. Sebab walaupun kita sudah melakukan segalanya, sudah hidup suci, sudah berkorban, sudah kerja keras, tetapi Tuhan seperti bayang-bayang, bahkan sering tidak kelihatan. Padahal tentu yang kita mau Tuhan itu nyata, senyata pasangan hidup kita yang serumah, supaya kita lebih kuat. Tetapi nyatanya kan tidak begitu. Kita juga sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak cepat menolong? Itu semua adalah fakta-fakta hidup yang hampir kita semua alami. Namun, saya ajak saudara, kita tetap memilih Tuhan. Sebab kalau kita terus setia dalam mempercayai Dia, dalam arti kita menjaga kesucian, kita selalu mencari Dia melalui doa, puasa, mendengarkan firman, lalu kita melayani Tuhan, maka kita akan melihat padang hijau tak bertepi. Kita pasti akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kita itu berhadapan dengan satu pribadi Allah yang memiliki rancangan. Jadi kita itu punya pengharapan yang kuat. Seperti Musa membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, menempuh perjalanan jarak. Sekarang kita sebenarnya sama, kita membawa umat pilihan untuk bersama-sama menuju langit baru dan bumi baru. Dengan kata lain, kita menempuh perjalanan iman, di mana iman itu harus kita menangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.